Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, senang berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Hadi Karyanto, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Klaten. Tepatnya dari SMK Muhammadiyah 2 Jatino. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah saya berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Dengan demikian ada kesempatan untuk berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah kami. Pada kesempatan kali ini paling tidak saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, pemikiran reflektif ketika sudah mempelajari dari modul 1 hingga modul 4. Yang kedua, implementasi dalam konteks CGP. Dan tentunya yang ketiga, hubungan masa lalu dan akan datang dalam praktik baik serta adanya informasi dari pihak lain di luar bahan ajar pendidikan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan pemikiran reflektif ketika sudah mempelajari modul 1.1 hingga 1.4. Bapak Ibu, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh ketika mempelajari paket modul 1, khususnya modul 1.4 tentang budaya positif sungguh luar biasa. Paradigma mengajar saya seolah dipecah oleh kenyataan literasi baru. Persepsi disiplin sebagai wujud tolak ukur keberhasilan saya dalam mengajar ternyata semu semata. Hal ini membuat pengalaman belajar saya menjadi terguncang oleh kenyataan bahwa kita hanya diberi kepatuhan semu oleh siswa. Mereka menaati dan mengikuti pola mengajar kita karena tidak ingin kita marah. Ingin mendapat nilai, namun bukan dari diri mereka sendiri. Namun demikian, dalam proses belajar ini, saya menemukan poin positif berupa kebaikan dalam proses belajar. Saya jadi ingin terus belajar untuk memperkuat kemampuan mengajar. Terlebih, posisi kontrol saat ini hanya berkutat di sekitar posisi kontrol sebagai teman, belum sebagai manajer. Oleh karena ini, posisi kontrol untuk menjadi manajer perlu diupayakan agar proses mengantarkan siswa sesuai kodrat alamnya akan tercapai. Meskipun tidak dapat dipungkiri, butuh pengalaman dan kematangan pribadi dalam kesuksesan mengajar. Namun, tanpa literasi dan pendidikan guru penggerak ini tentu saja menjadi kurang optimal. Bapak Ibu guru hebat, itulah reflektif ketika mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.4. Akan tetapi, Bapak Ibu guru hebat, setelah mempelajari modul tersebut, timbullah pertanyaan kritis. Apakah segitiga restitusi membebaskan sebebas-bebasnya peserta didik kita dalam proses belajar? Dengan kata lain, peserta didik kita biarkan saja ketika mereka melakukan kesalahan. Setelah saya telaah lebih jauh, tidak demikian dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Siswa tidak kita biarkan mereka untuk pergi begitu saja ketika melanggar aturan atau melakukan tindakan kesalahan. Meskipun paling penting adalah mereka mengubah perilaku karena kesadaran mereka sendiri. Namun, kita masih bisa menerapkan poin konsekuensi, bukan hukuman. Hal ini memunculkan wawasan baru bagi saya dalam penanganan peserta didik berkaitan implementasi segitiga restitusi.
Ke depan, perlu menganalisa tantangan yang ada di depan mata kita, yakni implementasi budaya positif sehingga bisa masif ke sekolah-sekolah. Hal ini bisa dengan membentuk gugus tugas yang saling berkomunikasi antar sekolah sehingga terwujud ekosistem baru budaya positif di sekolah-sekolah yang menjamur di daerah kami. Selain membentuk gugus tugas dalam implementasinya, ada cara lain berupa ada relawan dari guru penggerak yang aktif berlokakarya secara mandiri untuk memantapkan implementasi disiplin positif di sekolah. Tentunya dengan berbagai ragam tantangannya. Bapak, Ibu guru hebat, secara pribadi saya berpikir bahwa siswa yang disiplin adalah yang menurut dengan saya. Selanjutnya, jika berhasil, saya akan memberinya penghargaan secara langsung. Namun, sekali lagi paradigma saya keliru. Oleh karena ini, penerapan pelajaran modul 1.4 ini tentu akan saya lakukan di masa yang akan datang ketika saya sudah bertemu dengan murid saya. Posisi kontrol sebagai manajer tanpa ada hukuman dalam mengajar, serta prinsip segitiga restitusi untuk mengembalikan siswa ke dalam lingkungan kesadaran belajarnya tentu akan saya lakukan. Ya, akan saya lakukan baik dilihat atau tidak oleh atasan saya. Oleh karena itu, bukan saja sebagai wajiban, namun sebagai kebutuhan saya. Kebutuhan untuk mengantarkan anak sesuai kodrat alamnya dengan motivasi dari mereka sendiri. Dengan demikian, terwujud manusia yang merdeka. Bapak, Ibu, guru hebat, meskipun bukan kali ini saya menerapkan praktik baik. Sebagai gambaran, sebelum ini saya pernah mempraktikkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya telah mempraktikkan bagaimana memahami karakter dari peserta didik kita dalam belajar. Ya, kebetulan saya membuat aplikasi sederhana untuk menganalisa gaya belajar peserta didik. Terakhir, saya juga belajar dari teman-teman sejawat sebagai literasi penguat selain dari modul yang ada. Kebetulan sudah ada 2 rekan saya yang telah menjadi pengajar praktik dan fasilitator. Adapun calon guru penggerak memang baru saya secara pribadi. Dari mereka, saya belajar untuk tetap konsisten menjalankan proses dalam tugas sebagai calon guru penggerak. Akhirnya, demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru hebat semua. Salam guru penggerak.